yang mereka anggap selama itu sepele cuma rumput, oh ternyata laku toh. Paling besar 18 karung mas. Entah itu viral aja atau enggak, kalau rumput itu kan sangat penting, pasti dibutuhkan mas. Halo sedulur Oasis, di daerah kamu masih banyak lahan terbengkalai penuh dengan rumput. Ubah aja jadi uang seperti anak muda satu ini. Berhasil jual rumput secara online. Dan tanpa diduga-duga ternyata hasilnya luar biasa. Bahkan beliau sampai diundang ke Jakarta di TV-TV nasional. Mau tahu kan bagaimana kisah inspirasinya? Langsung saja kalian tonton video ini dari awal hingga akhir dan tetap setia bersama Oasis. Nama saya itu Riang Gati mas. Terus umur saya itu baru 26 tahun. Usaha atau yang saya jalani ini sekarang ini melayani itu baru rumput segar ini buat pakan ternak. Baik itu nanti kambing, sapi, ada juga yang pakan kelinci, marmut kayak gitu. Kalau alamat lengkap ini saya tinggal di Dusun Pendulan, terus Kelurahannya Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, provinsinya Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau untuk daerah Jogja paling jauh itu saya pernah nganter mas ke Wirobrajan tuh pernah, terus ke daerah Melati itu pernah. Untuk yang di luar Jogja itu juga pernah, itu di Tangerang sama ke Malang. Paling besar 18 karung mas. Untuk sampai saat ini, yo alhamdulillah gini mas, di tempatku kan misalnya saya pas hari itu kehabisan, mereka itu nggak kecewa gitu. Ya udah mas, aku pesen buat besok. Dan sekarang itu bukan kok malah yang on the spot, tapi kadang malah sehari sebelumnya itu udah pada pesen mas, takut kehabisan. Sebenarnya mau jual rumput ini kan yang pertama karena sekarang rumput di sawah itu kan juga banyak, terutama sawah milik keluarga itu. Terus yang kedua itu paling minim modal, tinggal rumput itu tumbuh, nanti kita kasih pupuk, subur, kita panen kayak gitu. Jadi nggak perlu modal yang begitu besar, nanti modal bahan beli karung, terus kalau belum punya arit ya beli arit. Kalau udah punya motor kan tinggal ambil angkotnya, nggak usah pakai pickup kan, pakai motor dulu bisa. Kalau dulu di awal-awal kan mungkin saya sendiri 1 karung 2 karung kan bisa gitu kan. Kalau dulu kan baru awal itu laku sekarung 2 karung udah seneng tuh mas, rumput payu. Terus kok mulai 5 gitu, saya ngajak Pak Le, paman, aritnya berdua. Terus kok semakin kesini semakin viral, sehari kadang 8, 10 nah itu. Nah terus saya kan mas mikirnya kan di sini ada tetangga yang punya ternak juga yang biasa ngarit juga, tuh tak mintain biasanya cuma 1 karung, Pak De nambah sekarung lagi nanti store ke tempatku, nanti tak beli kayak gitu. Jadi saya mau memberdayakan tetangga kita, dan alhamdulillah untuk saat ini yo udah ada beberapa warga tetangga sini yang store ke sini. Uniknya di Suketeria ini ada satu mas, ada warga sekitar itu yang istilahnya store ini tapi dia mintanya ditabung, jadi nabung suket lah istilah sekarang. Jadi saya catat mas, mereka nanti hari store berapa, nanti mungkin mereka mau ngambilnya nanti sebelum lebaran atau apa, tapi mereka punya tabungan di sini. Kalau ngomongin gengsi atau malu, saya dari dulu nggak ada perasaan itu. Kalau misalnya saya gengsi malu jualan rumput, saya dari sekolah pun sudah pulang sekolah langsung ikut pasang tenda. Teman-teman pada main, aku udah kerja. Jadi untuk masalah gengsi, malu itu udah nggak ada di aku itu. Kalau istilah orang dulu kan, ora obah ora mamah gitu loh mas. Kalau kita nggak gerak kan ya nggak dapat apa-apa. Kemarin diundang ke TV pun, wah rasanya kayak ngimpi mas, belum bangun nih loh. Sampai Jakarta, sampai TV nasional, kok bisa nih. Dan itu kemarin tuh siarannya live. Nah awal mulanya itu tiba-tiba mas, itu hari Selasa
jam 11-an siang itu aku masih di sawah, masih ngarit, ada telepon masuk mas. Itu langsung dari prosesornya pagi-pagi seru itu tadi. Ditelepon, terus intinya dia minta langsung, mas kalau misal berangkat hari ini bisa nggak? Padahal saya masih ngarit, diminta berangkat hari ini. Mau nolak juga kesempatan nggak datang 2 kali itu. Ya udah saya mau. Terus tapi saya minta tiketnya yang sore atau yang malam. Kalau siang itu langsung berangkat, misalnya dipesenin yang jam 2 kan saya juga keburu-buru banget kayak gitu kan. Terus tapi nanti kalau misalnya sore atau malam langsung masuk ke studio nggak apa-apa, sampai Jakarta langsung ke studio nggak apa-apa kayak gitu. Mereka itu terkesannya itu karena saya cuma jual rumput tapi kok punya tagline yang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, kok anak muda mau ngarit. Terus yang ketiga, mereka juga baru sadar, oh ternyata cuma yang mereka anggap selama itu sepele cuma rumput, oh ternyata laku toh. Terus satu tujuan mereka itu juga biar nanti anak muda terutama yang mungkin sekarang masih susah cari kerja itu biar terbuka lah. Dari hal-hal kecil pun bisa dimanfaatin kalau kita memang serius, kayak gitu. Awalnya itu kan namanya ini mas, yang bakul suket Jogja. Tuh kenapa aku ambil nama itu? Karena kan kalau di sekitar sini kan peternak itu banyak yang sepuh-sepuh gitu. Nek namanya terlalu belibet, nanti kan juga susah diinget loh. Setelah bakul suket Jogja itu mudah diinget gitu. Tapi ke medsosnya biar agak keren ya, suketin.id. Biar lebih menarik, meskipun aku cuma jualan rumput, aku tak punya tagline kayak gitu. Nek sosmed kan biasanya istilahnya dengan trending atau FYP gitu. Wis lah, suket iku ora trending tapi suket iku penting guys gitu. Kan kalau suket itu nggak trending, nggak booming, apalagi malah dianggap sepele, tapi kan sangat penting mas. Pentingnya buat peternak terutama gitu. Baik itu nama dan sebagainya itu kan biar jadi ciri khas. Terus yang kedua, mungkin kan yang jual rumput tuh yang pertama kali itu juga bukan saya. Sebenarnya kan banyak mungkin. Di sekitar sini banyak yang jual rumput. Cuman kan mereka masih sistem, nah istilah orang sini tuh gedok tular mas, atau dari mulut ke mulut. Makanya kenapa aku terjun ke ini tuh sasarannya pertama buat nanti peternak muda. Sekarang kan juga udah mulai banyak tuh peternak muda. Terus yang kedua, saya bukan nyasar ke peternak yang tua, tapi ke anak yang punya ternak. Nah misalnya nanti bapaknya itu nggak bisa ngarit atau nggak bisa nyari rumput, tuh kan anaknya bisa ngasih tahu, ini pak nek nggak sempet ngarit, itu kan nanti bisa beli kesini aja gitu. Dan ternyata bener mas, kesasar. Ada yang anaknya itu tahu, terus dilah bapaknya ngapunten misal pas lagi sakit atau nanti lagi capek, itu anaknya beliin rumput buat bapaknya pakan ternak di rumah kayak gitu. Terus ada juga yang belinya kesini tuh ternyata ternaknya itu lebih lahap atau lebih dokoh lah istilahnya kayak gitu. Karena mungkin di daerah dia itu kan mungkin di daerah agak berpasir. Karena kan lahan berpasir sama kayak berkapur itu juga beda mas, daripada yang di hamparan tanah biasa kayak gini. Memang dari awal begitu mulai saya jualan itu langsung terjun ke online. Saya nggak pakai yang istilah aku adol suket loh. Bisa nek ono sing butuh suket ke saya itu nggak ngomong ke orang-orang. Pokoknya saya post nanti entah di status WA, di sosmed itu tadi. Selagi kita ngepost kan orang tahu, oh Mas Rian saiki jualan suket. Walaupun saat itu mungkin belum butuh, tapi kan udah tahu dulu kalau saya jualan rumput. Itu datang sendiri mas. Gak perlu saya minta temen, ini tolong promote ke, enggak mas. Saya nggak pakai promosi-promosi yang gitu. Pokoknya langsung terjun aja. Kalau ada yang butuh kan pasti nanti datang ke saya. Sebenarnya kan media online itu udah lama ya mas. Cuman kan kadang kita kalau media online cuman buat hiburan aja, padahal kan bisa buat hiburan, ya bisa buat kita berkembang. Kalau saya tuh kalau main di media sosial tuh nggak selalu target untuk FYP. Yang pertama itu jangan kepikiran kita harus nuntut FYP dulu. Kalau kita terlalu nuntut FYP nanti kita terkuras energi, pikiran, tenaganya dan sebagainya. Terus nanti kalau nggak FYP kita mesti down, terus malas lagi. Terus yang kedua, saya kalau buat konten selalu sebisa mungkin apa adanya. Saya nggak pakai yang edit-editan mas. Saya ambil langsung upload aja, nggak mikirin upload harus jam berapa, harus pakai hashtag apa. Just nanti slownya jam segitu ya tak upload jam segitu. Kepikiran hashtagnya yang ini ya pakai yang ini kayak gitu, nggak tak pikirin nanti aku setiap hari harus jam segini-segini, enggak mas. Ya bener ada yang bisa ritmenya kayak gitu, tapi kan jualan kayak gini kan bukan nanti kita ngejar FYP, tapi kan kalau
itu emang menarik atau emang dibutuhkan, itu pasti akan ngalir sendiri mas. Sebenarnya itu saya nggak ngejar viralnya, mau tekniknya juga udah jelas, joget itu trending, tapi kan penting. Nah saya kan nyasarnya ke pentingnya itu sebenarnya, tapi ternyata bonusnya trending tadi. Entah itu viral FYP atau enggak, kalau rumput itu kan sangat penting, pasti dibutuhkan mas. Terus mungkin kalau teman-teman tuh juga ciptakan ciri khas lah. Kalau saya kan ciri khasnya pertama itu tadi, baik nama, tagline, terus kadang ada istilah ngarit online, terus monggo bos jajan suket, kayak gitu. Kalau rumputnya ini mas, cuman rumput liar sebenarnya. Kita nggak menanam bibit dan sebagainya. Cuman rumput yang ada di sawah aja kita rawat lah intinya. Kasih pupuk tadi, terus pinggirnya itu istilah dipalir mas. Dipalir itu nanti biar pas di sawahnya itu air nggak mengenang. Jadi nanti biar rumputnya juga lebih bagus. Lumayan luas mas, untuk lahan pribadi itu 1000 meter. Itu pun masih kurang mas, ini baru mau menyewa lahan tambahan biar nanti juga, soalnya kan rumput nggak sehari 2 hari tumbuh tuh mas, kadang seminggu 10 hari atau 2 minggu baru tumbuh kayak gitu. Ada yang udah tanya damen ada belum, terus odot ada belum, terus kelonjon ada enggak mas, terus silase udah ada belum, kayak gitu. Udah banyak yang tanya ke saya mas. Kalau odot, kelonjon pacong ini biasanya lebih banyak permintaan ke peternak yang melihara sapi. Tapi ya pengen saya ini besok komplit ya, ada suket, ada kolonjono, ada odot, ada damen, ada silase kayak gitu mas. Kalau untuk rumput itu sebenarnya atau suket ini mas, jam bagusnya itu kalau udah agak menjelang siang itu mungkin jam di atas jam 8 atau jam 9 itu nunggu kering dulu baru kita bisa ambil. Soalnya kalau ada embunnya atau rumput kondisi basah embun itu nanti kurang bagus buat ternak. Nanti bikin apa ya, ternak itu kembung atau masuk angin mas istilahnya. Biasanya nanti sampai rumah langsung dijemur atau dianginan kan mas, ya nggak langsung terkena sinar matahari. Jadi nanti biar kering. Kalau untuk standar di kita mas, yang karung-karung pakan ayam kayak gini, ini yang harga yang tak pasang itu 25.000. Terus nanti kalau yang lebih besar itu nanti karung polar yang lebih gede lagi. Ada yang banyak yang bilang kemurahan kayak itu, tapi kan saya juga menyelesaikan pasar di sini. Tapi ya alhamdulillah di 25 itu ya udah mending sih mas, daripada lahan sawah nganggur itu kan dapat segitu udah lumayan. Harapannya ke depan bisa ekspansi, mungkin yang dalam kota dulu, entah nanti delivery atau nanti ke depannya kita buka kemitraan. Pokoknya untuk ke depannya doain saja semoga nanti Suketin ID itu semakin berjalan, semakin bisa mencukupi teman-teman peternak. Nanti kalau mau order sementara kita baru melayani yang terdekat untuk delivery. Kalau misalnya agak jauh nanti juga bisa, tapi nanti ada ongkirnya. Terus mungkin kalau untuk pesan nanti langsung ke WhatsApp aja bisa, atau kalau mau melihat aktivitas kegiatan nyuket atau ngarit itu nanti bisa lewat TikTok sama IG suketin.id. Kalau baru mau memulai atau baru kepikiran apa itu jangan langsung ke hasilnya nanti berapa, terus nanti kira-kira aku ngelakuin ini dapatnya apa, itu nggak usah dipikirin itu dulu. Yang penting pertama niat, terus dipikirin yang mateng, terus yang ketiga diaksi. Banyak mungkin ide-ide dari teman-teman itu banyak, tapi kadang mereka terkendala ke aksinya. Terus kalau misalnya mau jualan yang simpel-simpel gini takut gengsi atau nanti dijauhin temen, semua itu kan ada prosesnya juga. Jangan terpaku yang belum ada mas sebenarnya. Kalau yang belum ada kan kita harus cari pekerjaan-pekerjaan. Kalau kita bisa nyiptain sendiri kenapa enggak dari hal-hal seperti ini. Yang ada di depan mata aja, itu kan masih banyak. Saya Mas Riang Gati, saya aktivitasnya ini jual suket atau jual rumput. Saya namain Bakul Suket Jogja atau suketin.id. Ada beberapa kata yang selalu tak post. Incarlah sesuatu hal yang mustahil, tidak akan ada akhir ketika tidak dimulai. Suketiku ra trending, tapi suketiku penting. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.